dalam dunia dengan berbuat ibadat dan ditangguhkan ilmu itu dalam akhirat dengan beberapa pahalanya. Ilmu yang kami pegang ke gunung, yaitu ilmu tasawuf, ilmu fikih dan ilmu tauhid. Nyatanya wadaya itu ilmu ini. Hanya dia minta ilmunya untuk dia usaha bisnis di jalan itu kami tarik. Niat sebab menuntut ilmu adalah yang pertama begadang jahil. Yang jahilnya diibaratkan dengan gelap. Ditanya bagaimana ilmunya tepuh. Hanadrat, hanadik tentang hukum, hanadik tentang etiket, hanadik tentang akhlak yang baik. Maka bagi saya ini yang betul ini adalah untuk mencari keredaan Allah, untuk amalkan ilmu, untuk beri manfaat kepada orang-orang yang ingin belajar ilmu. Yang istilah kamu dalam tasawuf adalah ilmu, amal dan nasri. Pertama belajar, setelah belajar beramal dan kemudian dikembangkan. Di dunia mendapat pahala, mendapat pujian dan sebagainya dengan beribadah kepada Allah. Di akhirat akan mendapat beberapa pahala. Saya rasa itu sebagai materi pokok. Kalau kepada hadirin yang bertanya, silakan. Terima kasih kepada berikut ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kalau SMS yang sudah masuk dengan yang detik terakhir ini baru masuk, ada 29 SMS. Pertanyaan sangat beragam, mulai daripada persoalan tauhid, persoalan tasawuf, dan juga khususnya ibadah. Baik, untuk sesi pertama kita persilakan. Caranya adalah duduk poin, nah banyak sekali yang berkeinginan langsung kepada pertanyaan. Kalau sampai boleh digunakan, menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beradu nih, yang di depan dulu, setelah itu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Abu Gede kamu yang kamu muliakan, dan heboh pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, tapi mungkin di luar dari materi yang kita kaji tadi. Pertama masalah sembahyang jamaah, karena yang kalunya beredar di masyarakat yang membuat masyarakat bingung. Nah, ulun-ulun yang mendasarkan bahwa Nabi setiap salat 5 waktu selalu ke masjid. Nabi setiap salat fardu selalu berjamaah. Sehingga mereka mengklaim bahwa salat fardu yang dilakukan sendirian itu tidak sah. Ini yang ingin kami tanyakan. Kira-kira bagaimana cara ulama memahami dari perbuatan Nabi yang terus-menerus setiap waktu selalu berjamaah? Padahal kalau kita lihat secara lahiriah ini fardu, jamaahnya adalah fardu. Tapi imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, langsung menyampaikan bahwa hukum salat berjamaah itu adalah sunnahnya. Kemudian yang kedua, masalah salat tarawih. Tapi kami mohon maaf bukan ingin mengungkit masalah khilafiyah, di mana kita tahu bahwa 4 imam mazhab dan juga imam-imam besar yang lain sepakat bahwa para sahabat mendahirkan perbuatan Nabi. Pada saat itu tidak ada yang tahu berapa rakaat jumlah rakaat salat Nabi, jumlah rakaat salat tarawih, kemudian didahirkan oleh para sahabat. Sementara sekarang ada oknum ustaz yang memvonis bahwa salat tarawih 20 rakaat itu bid'ah, diada-adakan. Sahabat merubah perbuatan Nabi. Nabi melaksanakannya 8 rakaat dengan membawa hadis Jabir atau hadis makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairi ala 11 rakaat. Ini bagaimana jalan keluarnya, Abu?
Bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat bahwa perbuatan sahabat tersebut adalah mendahirkan perbuatan Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sekarang sudah banyak sekali oknum ustaz di Aceh yang berceramah di mana-mana bahwa salat fardu yang sudah tertinggal itu sudahlah. Bahkan mereka berani mengatakan walaupun 4 imam mazhab mengatakan salat yang sudah ditinggalkan wajib diqadha, namun tidak ada dalilnya. Mereka berani mengatakan begitu. Ini kami mohon kepada Abu bisa memberikan penjelasan sehingga umat ini tidak bingung dan umat ini tidak memojokkan ulama sehingga seolah-olah ulama ini mengada-adakan hukum. Demikian Abu, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini pertanyaan yang mungkin panas ya. Yang pertama tentang masalah salat jamaah. Memang dalam sejarah Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di salat fardu. Jadi kenapa para ulama tidak mengatakan wajib ataupun fardu ain? Yang saya ingat tentang hukum salat berjamaah ini ada tiga pendapat ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Ada yang mengatakan fardu ain, memang kalau tidak berjamaah tidak sah salat. Ini kemungkinan penganutnya banyak di Mekah dan Madinah. Kita lihat di dua kota suci itu di saat azan mereka terus tutup pintu kedai, tutup kedai, tutup toko, dan mereka nanti itu emperan di emperan toko itu pakai sajadah ikut jamaah ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Sedangkan dalam hukum kalau jauh lebih 300 meter ya tidak sanggup. Kalau 300 hasta meter hasta lebih 300 hasta tidak sah. Kalau kita Syafi'iyah, kalau di dalam 300 hasta sah, tidak dapat pahala. Di mereka mungkin tidak mengejar pahalanya, tapi mengejar kewajiban karena tanpa berjamaah tidak sah salah. Pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Artinya di setiap tempat, apakah itu sekarang kampung, pulang jadi kampung, dusun, masjid dan pemukiman harus ada sholat jamaah yang nampak, tidak boleh sembunyi-sembunyi, tidak boleh di rumah, di munasah, di musafah, di masjid harus ada jamaah. Kalau tidak, semua penduduk kampung tersebut berdosa. Tapi dengan adanya tentuin sama bilannya, gugur fardu kifayah, lain nggak usah di rumah saja. Ini keringanan. Yang ketiga adalah sunat muakkad. Ini yang sangat menguntungkan kita. Nggak salah pun nggak apa-apa, kalau salah dapat pahala. Kita beramai-ramai ke situ saja. Ikhtilafu ummati rahmah. Berbeda pendapat ulama itu rahmah begitu. Kalau ingin untuk yang berat ya, ke pendapat yang fardu ini. Jadi mudah-mudahan pemahaman para mujtahid ini sebenarnya kita nggak usah sampai ke situ. Di mana para mujtahid itu memahami daripada perbuatan Rasulullah yang berkelanjutan itu kepada hukumnya sunat, karena ada di antara praktek tata cara beribadah Rasulullah yang merupakan khas atau khususnya keistimewaan bagi beliau. Kalau nggak salah witir itu wajib bagi Nabi, kita nggak diwajibkan itu. Jadi nggak perlu kita apa yang Nabi kerjakan terus menerus itu difonis kepada wajib. Itulah keuntungan kita ada 3 pendapat ulama. Yang kedua, apa yang terawih? Terawih Rasulullah masa Rasulullah cuma 3 malam. Kalau nggak salah 23, 25, 27. Betul masalah kurangnya dulu. Setelah itu masa Abu Bakar nggak ada. Di awal-awal Khalifah Sayyidina Umar pun tidak ada. Setelah Sayyidina Umar melihat di masjid banyak yang sembahyang sendiri-sendiri, timbullah ijtihad daripada beliau untuk disatukan, yang laki di satu tempat, yang perempuan di satu tempat. Sayyidina Umar memerintahkan untuk sembahyang 20 rakaat. Tentang kenapa Umar memerintahkan salat tarawih 20 rakaat, memangnya Rasulullah saja 20.
Cuma sayang, Jabir yang meriwayatkan hadis Shalla bina itu datang di malam yang terakhir dan terlambat di saat tinggal 11 rakaat. Jelas kan? Berarti orang yang salah 8 ya ikut Jabir, bukan ikut Nabi, bukan ikut Umar. Tapi sayang, Jabir itu di masa Khalifah Sayyidina Umar, dia tidak ingkar dengan perbuatan Sayyidina Umar, bahkan dia salah 2 perkataan. Kenapa dia ngomong lapar? Mungkin dia dapat masa sholat lapar karena terlambat datang. Kali 12 rakaat, kali 12 rakaat, namanya sholatnya bertemu lapar. Nanti witir lagi. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia rakaat itu semua. Saudara, itu bukan lagi ya. Urang galak bukan haba. Kita nyoba nasi, yang mesti nanya enohan tu. Rabuno na dunay dingo, bukan tu saya dengar dulu, pada yang tak pun ada rabuno, ada dulu yang telah tu. Karena urang buat bukan apa, nya dulu bukan tu kamu yang tu, bangun di nyo bukan. Yang ada orang mana dengar. Ada urang awal tu tapi English berwah, apa tu. Maka Rasulullah lagi, gimana kamu fikir-fikir faktor Jabir hana karu buat dari Sayyidina Umar supaya waktu urang lain yang baca Jabir yang belum pun ke dia baru. Ditanya bambu karena 8 waktu. Pada saat datang pembaharuan, karamel bicara mungkin, karamel baca hati, bohong juga perjemaah di bayangkanlah, bukan hukum baru. Bahkan nak rokok Malaysia Brunei ke, anak berdua sabi ni, kita yang berdua. Kalau kira droga kamu sabi ni di agak buru-buru. Padahal kadang-kadang berapa ada ikut media, ada punya sekarang 10 salam dan yang terawih 8 dalam Nailul Autar dan 10 salam. Jadi kita muktabar yang tadi daya anak ilahir pada duduklah tu kitab yang ada tu talibin atau penulis di antara sembahyang yang disunatkan berjamaah sembahyang tarawih. Dia hanya tarawih itu 20 rakaat. Ibarat kita duduk tadi salat bina. Ya Allah lam nadi 8 tiba itu bir. Mata kita 20. Rupanya sudah hadis salat binanya hanya tajuk ke dari bilangan rakaat karena nasabah ke hadis salat bihim 20 rakaat. Nanti bersemayam dengan para sahabat 20. Nah, ada waktu ini. Jadi dari segi bilangan rakaat terjadi ta'arud ataupun tanaqud. Nah, kaidah usul idza ta'arada tasabaq. Apabila menentang tidak boleh diambil sebagai dalil. Kedua-duanya hadis itu tidak boleh diambil sebagai dalil tentang rakaat tarawih. Kenapa ditulis? Rupanya hadis salabina li ulama yang sekarang kitab Fathul Mu'in juga dalil sunat berjamaah. Apa? Salat bina wa lil ilsaq majadi. Ada lengket, tapi lengket ke lengket lengket antara imam dengan makmum 3 hasta dan boleh lebih. Dia rumah jamaah dia lebih leha, imam yang sah pertama, sah kedua dan seterusnya leha dia lebih amalan. Ini kai berbuah dari engkau misalnya atau juga kata itu dia. Yang nak leha dari yang leha apa? Ini ibu kena juga amalan. Yang nak tu ke? Yang lebih itu. Yang banyak perawat terus pemahaman kamu di daya. Tapi ada orang kamu di mana nak salah bina dia pemahaman aja di itu dia. Tapi salah bina yang dia tidak dibilang rakaat, makan ayat itu yang dari witir. Kalau nak fi Ramadan wala fi ghairihi masa ada tarawih di lain bulan Ramadan. Mam yang tanya nak buku. Dan sering nak contoh lagi ini buat hari kau kan. Dan lagi 20 ya lah dengan buku sih. Allah punya masalah kalau semayang dari belakang kan urangnya kebekat kena wajib kalau semayang nah ayat Quran yang dicuba apa dan ada posisi hadis yang bekat dari umumnya sebab itu mau daya Quran ada draw media ada go video kita yang orangnya kena ada mati. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma salaf. Katakan oleh Muhammad bagi orang yang kafir, jika mereka itu berhenti daripada kufur dengan hati masuk Islam, diampunkan bagi mereka itu apa saja yang telah terdahulu daripada dosa besar atau kecil. Ayatnya itu kafir asli. Kafir kena dua macam, kafir asli dan kafir murtad. Yang ayat itu kafir asli, ibu ke kita yang orang beriman. Menyebutnya orang kafir yang orang tak mau Islam lupa pun yang kau diku. Cara kafir gimana? Tinggal semayang ini. Nah hadis mantaraka salata amidan muta'ammidan faqad kafara biha diharam. Terang-terangan seseorang jadi kafir apabila dia sengaja meninggalkan semayang. Yang ilmu ini. Urang sengaja tinggal semayang kaji kafir. Urang kaji kafir yang kita mau Islam lupa pun desa obi yang kena diku. Bukan ada kata. Malam tanya buat drone yang dia buat malamnya. Kenapa sedia drone? Dia tu kafe macam kami dengan mana? Oh, putih. Jadi menyambut saya upre dengan banyak. Nah itu dia pak drone karena kau orang yang nonton dia tu. Kafe ni, kafe dengan tinggal semayang. Tapi ini bukan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i diketahui hadisnya. Pada di kafe yang sengaja tinggal semayang peserta ikut hati Hanawa je. Mana orang tanya ada duk jahil dia tanya. Pakon hanan semayang. Tengok muda berbuik layang di ujung dengan angin. Tengok dia semayang. Semayangnya depan Hanawa je. Banyak ibu itu dengan Bak Syafi'i ni kafir no. Tapi dalam mazhab yang lain kafir. Jadi urang pegang hana wajib dengan semayang karena urang pegang hana wajib qada semayang secara tinggal secara sengaja karena dia sudah jadi kafir. Ayat kafir itu guru dia kenal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qasala. Fathala ayat kafir itu guru yang beriman. Urang yang semayang tinggal semayang saja kena pulang lewatnya di kafir. Sebabnya kata pegang di kafir orangnya dia kotor di pun pernikahan yang biasa kenapa apa cuma datang nikahan anu itulah apa ya cuma di dalam kaidah usul fiqh atau sebagai pedoman para mujtahid untuk istinbat hukum daripada ayat dan hadis. Nah, apa cara yaitu kias. Kiasnya diperlukan karena di saat hana syarih dalam hadis, hana jelas dalam ayat perlu kepada kita perbandingan. Barangkali tapi nombor contoh adalah pok panah dan pok terpedah. Memang contoh nanti lulari kata dia dalam ayat pok panah nah hukum dia baju pok terpedah nah yang kita menaik para mujtahid itu perbandingkan rasa hampir sama, bentuk hampir sama, maka hukum yang nak pok pok panah boleh baju menurut Imam Syafi'i atau dalam ayat dalam hadis bagi botol pedangnya bersamakan. Itulah kias. Dan ini tetap ayat atau hadis yang nampak makis alih. Ayat atau hadis yang nampak akhir pada bok panah itu sebagai dalil untuk pada bok jempetan. Kino secara logika dalam satu hadis man nama am salatin au nasiyaha fal yusalliha ila zakara. Barang siapa tertidur hingga lewat waktu salat dari zuhur sampai asar baru terjaga. Au nasiyaha dua biasa dua kaum itu yang baru pesta rek jamin kali itu pakaian adat jadinya tidak ada nanti kena iya di tebu ada waktu di macamnya dia kaibang asar tapi mungkin baru ke wabah semayang mana lebu dan asar kita fal yusaddiha ila raka'ah. Perintah Nabi kepada orang yang tertidur atau terlupa tidak salat, salatlah di saat dia telah teringat. Urang tengok kadang semayang. Urang tua kadang semayang. Secara logika, mungkinkah yang tengok dua buyut semayang waktu tengah yang sengaja kufri? Ya mungkin. Urang buka-buka dengan semayang beri yang tengok dan dua bayar qada. Cina kusu udah dia, udah macam, udah
sengaja tinggal daripada lupa. Mana ada hubungannya? Mana ketinggalan di mana setelah sengaja kata apa ya? Itu agama, ini agama. Mana dia? Maka ini tu pada mudahnya bertujuh kias atau lawi. Lebih aula, lebih utama baik kata orang tinggal secara sengaja daripada orang dengar dan dua yang dalam hadis. Mungkin saja orang yang berangkat wajib kata hanya kias sebabnya pemikiran daripada para ulama karena anak dalam ayat dan hadis yang nak turun dengar dan orang dua. Mungkin Nabi yang nampak kayak gitu. Yang pada pula turun dengar dalam dua ada pula orang sengaja kata kita anak ke nari. Nyawa itu dia bilang yang dosa yang dua semayang kata, dosa yang dengar semayang kata, dosa yang sengaja kata bukan. Apa yang tadi bisa dipahami secara lebih utama, lebih aula. Terima kasih. Tadi yang sudah berdiri, silakan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landun Muslimin, mahasiswa yang memuliakan aku dilanjutkan dari tengku yang dikenyot nyot tentang sembahyang tarawih. Jadi selama lu mungkin mana aja selama berjumpa, jadi sembahyang tarawih nah yang peragaan juga tadi rumah. Jadi ada orang rian itu. Dengan yang lain lo nangan lo sinubi kepegang dia budanya dia baju. Nah konfirmasi baru itu ada. Nah yang pegang dia buda dia baju. Nah yang berpus dia zebra dia baju. Cuma yang kalinya nah pegang dia buda dia baju. Malu anak ini namanya. Selanjutnya aku nyok kiban tadi itu apabila orang ditanya jemput dan sembahyang yang anda dulu di jemaah. Nah yang pegang jemput dan sembahyang lagi ada ini dah sunat. Dan sunat itu 2 rakaat jemput lagi ya. Waktu sembahyang kayu menanasa atau kiban. Berarti menanasa berarti dia mana yakin sembahyang kayu. Makanya ada sembahyang sunat di anda dulu. Yang kedua kiban cara tak menikah orang yang berzina tapi kalau hamil dia sahabu. Tak menikah orang tapi orang zina. Tapi kalau hamil, kiban nikah sah atau haram. Sekian, terima kasih. Kami informasikan juga kepada aku jadi bahwa sebelumnya tadi ada juga beberapa pertanyaan masuk melalui SMS. Tapi dengan dijawab dulu, nanti tidak disebutkan di dalam pertanyaan tersebut. Apa boleh yang Terima kasih. Tentang tarawih pada sekali salam di kitab yang kamu pelajari ini Hidayah tidak sah. Karena mereka mengambil dalil witir juga. Karena ada hadis juga salatul laili masna sembahyang malam itu 2 rakaat bukan 4. Saya juga bagaimana pegah alim. Dia beliau saya juga bahkan di Tekingon masuk udah. Cuma yang nanti diturunkan. Atau malam kalau mau pestanya mungkin bisa 24 April di kampung. Tunggu-tunggunya kali lu SMS lah orang lain. Belum mana ada mau SMS dengar. Ini orang tanya tidak turun sudah anjir karena turun dalam Al-Quran kata-kata Al-An'am itu tersimpan terhasat pada ibil, bakat, tanah, unta dan segala jenisnya, nok-noknya, bakar, lembu, kerbau, panang, kambing, bili-bili, ibas dan sebagainya. Tidak tahu yang baju kecil halal. Masalah yang ada dulu dalam kitab fikih beberapa hukum. Semayang biru berjadi semayang Jumat. Yang pertama yakin sah Jumat haram
Yang kedua, yakin tidak sah Jumat, wajib niaga zuhur. Ragu-ragu tentang sah Jumat, sunat niaga zuhur. Yang boleh lagi dah. Banyak bapak-bapak itu macam-macam, penggalah roh. Maupun adanya mendatangnya kan mendatangnya kemudian yang ada hukum itu apa? Syarat nikah. Mata negeri kita yang makan Abu Hadi. Kerja mana? Baik. Jika mau hidayah dari nikah, cuma itu tiga tu karena untuk menghadapi lawan yang kemudian layak hadis terus. Tiga. Dia betul ibarat dan negeri kelata. La yasihun nikahu illa bi'uduri waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan hadir wali dan 2 orang saksi. Tidak dinyatakan di situ si perempuan itu jangan berzina dulu. Bahkan lihat Medina hamil pun sah, cuma haram. Karena sah hadir itu apa? Sah dari segi ijma syarat rukun, lengkap syarat rukun dikatakan sah. Haram karena melangkahi perintah yang harus dijaga, yaitu urina wadada menikah dalam keadaan kosong rahim. Menyok rahim kamu atau haram, tapi sah karena syarat dan nawali nasaksi sah. Tapi bu tanya haram karena anusnya filipum filipum. Jika mau hidayah filipum, enggak jelas anak siapa. Apakah anak suami yang menikahi perempuan tersebut atau anak yang si berzina. Maka paling enggak menyokah hamil prehilal lahir, menyokah anak hamil anak budak preh. Menyokah tak menikah kalau melahirkan harus diumumkan kepada masyarakat desa bahwanya penduduk di luar masyarakat di luar nikah dan harus berantainya pukul wasit karena akhirnya yang kedaya di wali dan kedina ada yang agak jika atau jika ada yang tidak jadi mahram jadi harorat jadi pay ada rumah. Jadi itu risiko yang timbul menyebabkan hamil dengan nikah. Sedangkan pertanyaan belum hamil, ini ada risiko itu. Cuma uragam saya, mamnya uragam yang Medina, anak tu tidak dicoba perawat, tapi menyuruh untuk lari dia akan rela masalah. Dan melalui yang tertib dengan kita pengajian ini supaya bisa lebih banyak mendengar. Sudah selesai pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Dimintakan di kita rumah kalau bisa pertanyaan satu, jadi kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang mulia, Amin yang berbahagia, Tuan Muhammad Idham dari Darussalam. Mungkin pertanyaannya ke penanganannya beliau ini. Ino tak kala beliau hamba Allah yang bermau jauh-jauh, Eropa, Amerika dan sebagainya. Ke negara Yaman dan negara lainnya sih. Kita hanya mungkin Borneo filsafat Islam. Waktu itu kedua yang membawa gelar belajar Islam ke negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, terus kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama katanya urun mahadas yang katanya depan menyentuh pun tidak boleh. Sementara urunnya hidup-hidup berlambung-lambung akan gila-gila. Sebagainya yang berhidupnya ke Al-Quran adalah tulisan manusia. Sementara Al-Quran yang sesungguhnya ada Lauh Mahfuz. Ada katanya yang iman dengan Quran Lauh Mahfuznya dan berhasil. Jadi kamu mohon petunjuk dapat dibaca bukan dengan urutnya mungkin kita pengen
kami pati ada nyodo menolong. Urang lain supaya apa sesat akhirnya aku. Yang kamu mau aku dengar daripada aku. Kini orang mantan udah kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang Al-Quran ini kan ada dua. Al-Quran ada yang kalam sati, yang biasa dipegang-pegang mana huruf dan mana suaranya yang bahasa Allah. Kemudian zaman masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Umar, pandang Quran itu dihafal, karena ditulis. Juga masa Khalifah Sayyidina Utsman, beliau berijtihad karena lihat hafid dan qurra yang meninggal dalam peperangan. Ditakut sakosangan Al-Qur'annya enggak ada ahli dunia apa. Maka boleh dengan hak Utsmaniyah. Posisi Al-Qur'an yang ditulisnya dihormati ibadahnya. Karena dalam Al-Quran kena kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Yang nabi lewatnya dia hidup Qurannya, bukunya sedih pak yang bahasa Allah. Punya dipikir itu. Kalau bahasa Allah kenapa yang dia kan udah nyampe mana? Jadi pikir dah. Nah, coba posisi pemikiran dulu ni. Abangan roh tu lagi. Quran yang bahasa Allah. Kenapa dia kan udahnya mereka Muhammad yang naik mayat. Tapi itu tak orang yang malangnya. Mungkin karena ilmu Yahudi kicau bagi hamdan. Kan cukup bangai dan Islam dia pun nampak musuh Islam. Lantar antal Yahudi wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Berangkatiban mantan di awalnya di pura-pura dia mengerti Islam, bahkan di pura-pura Islam kata Allah supaya kita tidak belajar pasti. Tapi inti di ujung tetap Islam itu tidak benar. Lagi setan sih. Kan kenal dulu pakai jin. Sudah Troy Abrid, sudah Troy dia Islam. Dari Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Setan musuh, ambillah sebagai musuh. Kita juga sebagai panutan lain. Sudah kena salah, leh didikur oleh juga nabi bapak Quran dan zidum mirafil alamin baik. La yamassu illa al-mutahharun dan zidum yang dikebutu itu. Jadi yang didegah dengan iman yang suci, Quran yang diturunkan. Karena Al-Quran turun daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah yang sekaligus dari Baitul Izzah turun kepada Nabi dalam jangka 22 km menurut keperluan dan karena sesuai lagi susunannya dalam Al-Quran. Al-Quran kan surah Al-Fatihah pun padahal yang turun kepada Nabi Iqra. Dan yang terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Benar yawma akmaltu lakum. Jadi Al-Quran yang mutulik tidak dihormati badanya dengan kata Allah sendiri la yamassuhu illal mutahharun sebagai kitab suci. Padahal kitab suci benda yang suci hanya disentuh oleh orang yang mana suci. Kemudian datang takwil juga orangnya la yamassuhu illal mutahharun yang khabar tidak pernah menyentuh akan Quran di Lauh Mahfuz kecuali malaikat. Yang ada juga lam itu nafi berlam nahi. Pada mustahil keistimbat hukum ini la nahi larangan tidak boleh bukan tidak menyentuh. Jadi na dua Quran, na Quran Lauh Mahfuz, na kalam zati Allah Taala, na Quran yang ditulis huruf suara oleh Sayyidina Utsman yang juga sebagai pedoman. Ya, dalam istilah kita mungkin Quran yang tulisnya dal madlul jihna pada zat Allah ataupun pada Lauh Mahfuz. Pada kendal tanda
Karena itu tutur le di Jamirah. Yang di Jamirah sebagai tempat sesuatu yang menunjuki kepada tutur le. Yang le kepada Jamirahnya kedua itu. Tapi di Jamirahnya perlu diamati. Bagaimana Jamirah kalau sudah terjauh itu baru ada curang, ada apa tutur yang patah. Jadi nak keterkaitan antara yang tertulis dino dengan yang pada Allah Mahfud ataupun yang pada zat Allah, ikatan antara dal dengan madlul. Kedali na hidup Allah Mahfud na inoba kalam yang tertulis huruf dan suara. Menanti kedali na kalam nafsi pada zat Allah. Surah Allah. Apa ya? Dari sisi sebelah kanan mungkin ada, dari sisi sebelah kanan saya. Ya, silakan ke depan. Damai. Ikhlas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdullah Mahidin, Bismillah Dibatok. Jadi bukan lu nanti jawaban jawab karena sebuah ayat inna ta'ala kulli syai'in kan sebuah ayat yang Allah tidak akan mengubah seluruh nasib hamba bukan hambanya seluruh yang mengubah. Jadi di bab pemahaman Qurannya ayat-ayat tersebut memang inna ta'ala kulli syai'in qadir. Jadi dari pertemuan itu Allah Taala dari berkuatan itu dari kekuatan Allah. Jadi dibaca ada yang berubah. Nah, kalau Terima kasih banyak baju. Yang pura-pura tak minta